pertama yaitu cervicitis. Cervicitis adalah radang dari selaput lendir kanalis cervicalis karena epitel selaput lendir cervicalis hanya terdiri dari satu lapisan sel silindris, maka mudah terkena infeksi dibandingkan dengan selaput lendir vagina. Kemudian tanda dan gejala cervicitis. Yang pertama yaitu perdarahan. Biasanya perdarahan pada penyakit ini tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua yaitu keputihan yang berbau dan tidak gatal. Kita harus bisa mengenali tanda dan gejala yang kedua ini, di mana keputihan keluar dari vagina yang berbau namun tidak ada rasa gatal. Yang ketiga yaitu cepat lelah, kemudian kehilangan berat badan, dan anemia. Berikut penanganan cervicitis. Yang pertama, luka yang terinfeksi seperti harus diatasi dengan pemasangan drainase. Pemasangan drainase guna untuk menyerap cairan dari dalam. Yang berikut, terapi kombinasi antibiotik. Rasa nyeri diringankan dengan penggunaan preparat analgesik. Yang ketiga, retensi uterin, pemasangan indwelling catheter. Pemasangan indwelling catheter adalah pemasangan yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dipasang melalui uretra, dan yang kedua, kateter dimasukkan melalui lubang kecil yang dibuat di perut. Yang kedua, endometritis. Endometritis adalah infeksi pada endometrium atau lapisan dalam dari rahim. Yang berikut tanda dan gejala. Yang pertama, demam. Yang kedua, lohya berbau. Pada endometritis post abortum kadang-kadang keluar fluor yang purulent. Yang ketiga, lohya lama berdarah, malahan terjadi menorragia. Yang keempat, jika radang tidak menjalar ke parametrium atau perimetrium, tidak ada nyeri. Yang berikut, nyeri pada palpasi abdomen atau uterus dan sekitarnya. Penanganan endometritis akut terapi. Yang pertama, pemberian uterotonika. Yang kedua, istirahat posisi atau letak volar seperti posisi duduk. Yang ketiga, pemberian antibiotika. Yang keempat, endometritis senilis perlu dikuret seperti pembersihan rahim. Yang kedua, endometritis kornit terapi. Yang pertama, dilakukan kuretase. Yang ketiga, endometriosis. Endometriosis yaitu suatu keadaan di mana jaringan endometrium yang masih berfungsi berada di luar kopnuteri. Jaringan ini terdiri atas kelenjar dan stroma, terdapat di dalam endometrium maupun di luar uterus. Tanda dan gejala. Yang pertama adalah nyeri perut bagian bawah. Yang kedua, dispareu. Yang ketiga, nyeri pada saat defekasi. Yang keempat, gangguan haid atau polimenore dan hipemenore. Yang kelima, infertilitas. Dan yang keenam, terdapat benjolan pada ligamentum sacroterina dan dalam kofun Douglas. Untuk penanganannya yaitu pengobatan hormonal, menciptakan lingkungan hormon rendah estrogen dan asiklik. Itu ada dua, yaitu pembedahan dan radiasi. Empat, yaitu myometritis. Myometritis atau metritis adalah radang myometrium. Myometritis adalah radang myometrium, sedangkan myometrium adalah tunika muscularis uterus atau lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri sel-sel otot polos dan pembuluh darah. Untuk gejalanya dan tanda-tandanya yaitu demam. Yang kedua, keluar loukos berbau atau purulen, keputihan yang berbau. Yang ketiga yaitu sakit pinggang. Yang keempat, nyeri abdomen. Yang kelima, nyeri saat berhubungan seksual. Yang keenam, nyeri di daerah pelvik. Yang ketujuh, nyeri di punggung kaki atau betis. Yang kedelapan, gangguan kesuburan. Dan yang terakhir yaitu gangguan buang air besar atau sembelit atau kembung. Penanganan pada myometritis.
Yang pertama, antibiotika spektrum luas. Ada ampicillin, gentamicin, dan metronidazol, profilaksi antitetanus, antibiotik kombinasi, dan transfusi jika diperlukan. Secara rinci, penyebab infeksi perineum melalui 3 cara, yaitu yang pertama, penyebaran melalui limfe dari luka serviks yang terinfeksi atau dari endometritis. Yang kedua, penyebaran langsung dari luka serviks yang meluas sampai ke dasar ligamentum. Yang ketiga, penyebab sekunder dari tromboflebitis pelvica. Yang berikut parametritis. Parametritis adalah radang dari jaringan longgar di dalam ligamentum. Parametritis adalah infeksi jaringan pelvis. Tanda dan gejala parametritis. Yang pertama, suhu tinggi dengan demam tinggi. Kedua, penderita tampak sakit, nadi cepat, dan perut nyeri. Yang ketiga, nyeri unilateral tanpa gejala rangsangan peritoneum. Penanganannya, beri antibiotik seperti benzilpenicillin ditambah gentamicin dan metronidazol. Jika perlu, berikan obat pereda nyeri seperti petidin 50-100 mg per 1 m setiap 6 jam. Jika ibu tidak membaik dalam 2 atau 3 hari, ibu harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang berikut adalah adnesitis. Adnesitis adalah infeksi atau radang pada agnesa rahim. Nah, agnesa rahim ini merupakan jaringan yang berada di sekitar rahim, termasuk tuba fallopi dan ovarium. Tanda dan gejalanya itu yang pertama, kram atau nyeri perut bagian bawah yang tidak berhubungan dengan haid. Yang berikut, menorhagia atau perdarahan yang berlebihan. Yang berikut, keluar cairan kental berwarna kuning dari vagina. Yang berikut, nyeri saat berhubungan, demam, nyeri punggung, dan nyeri saat buang air kecil. Yang berikut, penanganan. Penanganan itu diterapi dengan pemberian antibiotik. Antibiotik yang biasa digunakan yakni ceftriaxone. Yang berikut, jika terinfeksi melalui hubungan seksual, maka pasangan juga harus mendapat terapi pengobatan. Dan pembedahan yang perlu dilakukan jika terjadi ruptur atau abses ovarium. Yang berikut, jika terjadi gejala-gejala ileus karena pelekatan, itu seperti kram. Yang berikut, jika terjadi kesukaran untuk membedakan antara apendiksitis dan agnesitis akuta. Yang berikut, peritonitis adalah peradangan dinding kafum, abdomen, atau peritoneum. Tanda dan gejala, pertama, nyeri abdomen. Kedua, muntah. Ketiga, peningkatan denyut nadi, temperatur, dan frekuensi pernapasan. Keempat, iritasi diafragma sehingga pernapasan menjadi cepat dan dangkal. Terus, keempat, nyeri tegang abdomen dan spasme otot. Kelima, bising usus menghilang. Keenam, distensi abdomen dalam berbagai tingkatan. Cara penanganan, yang pertama, mengistirahatkan traktus gastrointestinal dengan puasa dan pemasangan selang nasogastrik. Terus yang kedua, atasi shock dan koreksi cairan dan elektrolit. Yang ketiga, pemberian antibiotik. Yang keempat, oksigen dan dukungan ventilasi. Yang kelima, obat-obat yang menstimulasi aktivitas khusus tidak boleh diberikan. Yang berikut adalah pelvisitis. Pelvisitis atau peradangan pada organ-organ pelvis merupakan keadaan atau kondisi di mana pelvis, uterus, tuba fallopi, atau ovarium diserang oleh mikroorganisme patogen. Adapun tanda-tanda dan gejala pelvisitis. Gejala pertama yaitu muncul setelah siklus menstruasi, penderita mengeluh nyeri pada perut. Yang kedua adalah bagian bawah yang semakin memburuk dan disertai mual dan muntah. Yang ketiga adalah keputihan berwarna dan berbau tidak normal. Yang keempat adalah demam lebih dari 37 derajat Celcius. Yang kelima adalah spotting atau keluarnya bercak darah setelah menggunakan alat kontrasepsi. Yang keenam adalah dysmenorrhea atau kram nyeri pada saat haid. Yang ketujuh adalah dyspareunia atau nyeri saat berhubungan seksual. Yang kedelapan adalah nyeri punggung bagian bawah. Yang kesembilan adalah kelelahan. 10, nafsu makan berkurang.
11 adalah poliuria atau buang air kecil yang berlebihan. Adapun penata laksanaan pelviksitis. Yang pertama adalah pelviksitis tanpa komplikasi, bisa diobati dengan antibiotik dan penderita tidak perlu dirawat. Yang kedua, jika terjadi komplikasi atau penyebab infeksi, maka penderita harus dirawat di rumah sakit. Jika tidak ada respon terhadap pemberian obat antibiotik, mungkin perlu dilakukan pembedahan. Yang selanjutnya adalah pasangan penderita juga sebaiknya menjalani pengobatan secara bersamaan. Berikut, selama menjalani pengobatan, jika melakukan hubungan seksual, pasangan penderita sebaiknya menggunakan kondom. Yang berikut, terapi antibiotik penisilin G sering efektif sebagai agen primer dalam pengobatan ini. Kelainan pada ovarium. Kelainan pada ovarium merupakan manifestasi penyimpangan pertumbuhan dan pembentukan organ tubuh. Penyebab kelainan pada ovarium karena penyimpangan kromosom, pengaruh hormonal, lingkungan endometrium yang kurang subur, dan kelainan metabolisme. Tanda dan gejala yang dapat timbul yaitu sakit kepala dan sering merasa lelah, tidak nafsu makan dan sulit makan, sering kali muntah dan buang air besar, kembung terus-menerus, sering merasa kenyang, sering merasa nyeri pada perut, berat badan turun drastis, ukuran perut bertambah besar, dan perdarahan pada vagina. Kelainan pada ovarium ada dua, yaitu non-operatif dan operatif. Untuk non-operatif dilakukan radiokastrasi, yaitu radiasi pada ovarium. Diharapkan terjadi menopause preksos sehingga produksi estrogen terhenti. Untuk penanganan operatif dapat dilakukan dengan laparostomi vaginal atau laparoskopi assisted vaginal triterektomi, meliputi miomektomi, histerektomi total, dan salpingovarektomi unilateral. Salpingitis. Salpingitis adalah inflamasi pada uterus, tuba falopi, dan ovarium yang mengarah ke perlukaan dengan perlengketan pada jaringan dan organ sekitar. Gejala atau tanda awal. Tanda awal seperti nyeri abdomen, perdarahan per vaginam atau sekret vaginam. Gejala penyertaan menggigil dan demam, riwayat menstruasi. Menstruasi dapat meningkat dalam jumlah dan lamanya. Penanganan yang pertama, kompres hangat pada bagian abdomen yang merasa nyeri. Kedua, pemberian terapi analgesik. Yang ketiga, konseling. PID dapat menyebabkan infertilitas karena tuba yang rusak. Pasien harus mengatasi hal tersebut. Yang keempat, pendidikan kesehatan yang diberikan. Pengobatan dilanjutkan sampai pasien pulang dan sembuh total. Kelima, antibiotik. Antibiotik berupa cefotaxime, amoxicillin, ampicillin, procaine ampicillin, diikuti dengan decoxycycline, tetracycline. Tirabari kunjungan ulang 2-3 hari atau jika keadaan memburuk.